Siapkan hati Anda, karena kisah ini bukan sekadar cerita sejarah. Ini tentang seorang manusia yang hartanya tak terhitung namun jiwanya lebih kaya dari dunia. Seorang sahabat Nabi yang membeli sumur, membeli pasukan, bahkan seakan membeli surga dengan tangannya sendiri. Dialah Utsman bin Affan, lelaki lembut, pemalu, tapi membuat langit bergetar karena kedermawanannya. Sebelum kita mulai, pastikan Anda tekan like, tulis komentar doa terbaik Anda, dan subscribe channel Lentera Sanubari sekarang juga. Karena setiap kisah iman di channel ini adalah pengingat agar kita selamat dari fitnah dan dosa akhir zaman. Jangan sampai hati kita keras sebelum sempat berubah. Bayangkan Anda hidup di tengah padang pasir yang panas membakar. Angin membawa debu, matahari menyengat kulit, dan air adalah sesuatu yang lebih berharga daripada emas. Saat itulah kota Madinah masih muda. Kaum muslimin baru saja hijrah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka miskin, mereka lemah, mereka kekurangan segalanya. Tapi di antara mereka ada satu orang yang Allah titipkan harta melimpah. Bukan untuk bermegah-megahan, tapi untuk menyelamatkan agama. Namanya Utsman. Sejak kecil ia dikenal sebagai pedagang yang jujur. Tidak pernah menipu timbangan, tidak pernah memakan hak orang lain. Bahkan sebelum Islam datang, lisannya bersih dari maksiat. Saat mendengar dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hatinya langsung bergetar. Tanpa ragu ia berkata, "Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya." Masuk Islam bukan keputusan ringan. Ia dihina, dicaci, bahkan keluarganya sendiri memusuhinya. Namun ia tetap teguh. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah mereka yang apabila disebut nama Allah bergetarlah hati mereka." Qusay Al-Anfal 2. Itulah Utsman, hatinya bergetar karena iman, bukan karena dunia. Hari-hari berlalu. Kaum muslimin di Madinah menghadapi kesulitan besar. Sumber air bersih sangat sedikit. Ada satu sumur terbaik bernama Sumur Raumah. Tapi dimiliki seorang Yahudi yang menjual air dengan harga mahal. Banyak sahabat tak mampu membeli. Anak-anak menangis kehausan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang para sahabat dan bersabda dengan suara yang penuh harap, "Siapa yang membeli sumur Raumah, lalu menjadikannya untuk kaum muslimin, maka baginya surga." Surga. Kalimat itu menembus hati Utsman. Tanpa menawar lama, ia mendatangi pemilik sumur. Ia beli setengahnya dulu. Lalu ia gratiskan airnya untuk umat Islam. Keesokan hari, tak ada yang membeli dari si pemilik lama. Akhirnya seluruh sumur dijual. Utsman membelinya semua. Dan sejak itu air mengalir gratis untuk siapa saja. Bayangkan, air, sumber kehidupan, ia sedekahkan seluruhnya. Allah berfirman, "Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap bulir 100 biji. QS Al-Baqarah 261. Satu sedekah dibalas 700 kali lipat. Kalau begitu, berapa balasan untuk sumur yang memberi minum ribuan orang sepanjang masa? Tapi kisahnya belum selesai. Saat perang Tabuk, pasukan muslim kekurangan dana. Unta tak cukup, senjata kurang, logistik minim. Padahal musuh sangat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru, siapa yang membantu pasukan Tabuk baginya surga. Lagi-lagi surga. Utsman berdiri. Ia bawa 100 unta lengkap dengan perlengkapannya. Rasulullah tersenyum. Tapi ia belum berhenti. Ia tambah lagi 100, lalu 100 lagi. 300 unta. Belum termasuk emas dan perak yang ia tuangkan ke pangkuan Rasulullah. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada yang membahayakan Utsman setelah apa yang ia lakukan hari ini. Kalimat ini seperti jaminan langsung dari langit. Tapi anehnya Utsman tidak pernah merasa cukup. Ia tidak berkata, "Sudah, aku pasti masuk surga." Tidak. Ia justru semakin takut kepada Allah. Semakin banyak sedekah, semakin banyak ibadah. Di malam hari, ketika orang-orang tidur, ia berdiri sholat lama sekali.
Air matanya jatuh membasahi janggutnya. Sahabat bertanya, "Mengapa engkau menangis, wahai Utsman?" Ia berkata, "Aku ingat kubur. Itu persinggahan pertama akhirat. Jika selamat darinya, maka setelahnya lebih mudah. Lihatlah, orang yang dijamin surga saja masih takut. Bagaimana dengan kita yang dosanya menumpuk? Saudaraku, di akhir zaman ini kita sering pelit. Sedekah Rp1.000 saja terasa berat. Padahal kita bisa habiskan uang untuk hal sia-sia tanpa berpikir. Utsman mengajarkan satu hal, harta bukan milik kita. Itu titipan Allah. Allah berfirman, kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Qusay. Ali Imran 92. Bukan yang sisa, tapi yang kita cintai. Itulah yang dilakukan Utsman. Ia tidak memberi recehan. Ia memberi yang terbaik. Dan Allah membalasnya dengan kemuliaan luar biasa. Ia menjadi khalifah. Ia memperluas wilayah Islam. Ia menyatukan mushaf Al-Quran agar umat tidak berselisih bacaan. Jasa besarnya membuat Al-Quran yang kita baca hari ini tetap terjaga. Bayangkan, setiap huruf yang kita baca, setiap pahala yang kita dapat mengalir juga pahala untuknya. Namun hidupnya tidak selalu mudah. Di akhir hayat, ia difitnah, dikepung. Rumahnya diserang, ia bisa saja melawan. Ia punya pengawal. Tapi ia tidak ingin darah kaum muslimin tumpah karena dirinya. Ia memilih sabar. Saat mushaf Al-Quran ada di tangannya, ia terus membaca. Hingga akhirnya ia syahid. Darahnya menetes di atas lembaran Al-Quran. Seorang miliarder yang mati sederhana, tidak meninggalkan istana, tidak membawa apa-apa, hanya amal, hanya sedekah, hanya iman. Dan mungkin saat ruhnya naik ke langit, para malaikat berkata, inilah orang yang membeli surga dengan hartanya. Saudaraku yang sedang menonton, kisah ini bukan untuk dikagumi saja, tapi untuk ditiru. Kita mungkin tak punya ratusan unta, tapi kita punya niat. Kita punya sedikit rezeki. Sedekah hari ini bisa jadi penyelamat kita di akhirat. Rp1 ya, yang ikhlas lebih berharga daripada jutaan yang riya. Jangan tunggu kaya untuk berbagi. Justru berbagi itulah yang membuat hati kaya. Kalau kisah ini menyentuh hati Anda, tekan like sekarang. Tulis di kolom komentar, ya Allah jadikan aku dermawan seperti Utsman. Dan jangan lupa subscribe channel Lentera Sanubari, karena setiap video di sini adalah lentera kecil, yang semoga menerangi jalan kita menuju surga, dan menyelamatkan kita dari dosa, serta gelapnya akhir zaman. Semoga Allah melembutkan hati kita, melapangkan rezeki kita, dan menjadikan kita hamba yang ringan tangan dalam bersedekah. Karena pada akhirnya, yang kita bawa ke kubur bukan saldo, bukan rumah, bukan jabatan, tapi amal. Dan mungkin satu sedekah kecil hari ini bisa menjadi tiket kita menuju surga, seperti Utsman bin Affan.